suara itu nggak cuma dari luar, mendekati pintu dan gua balikin kamar gua. Di kos makanya gua tegang banget cuy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jisan Rai. Jadi kali ini gua bakal cerita-cerita horor lagi seperti biasanya, dan besok gua bakal bikin vlog dan film pendek. Mohon maaf, gua masih belum bikin vlog dan film pendek. Oke, dengarkan ceritanya. Gua sebenarnya nggak ada rencana pindah kosan secepat itu. Awalnya gua masih tinggal di kosan lama yang walaupun sempit tapi masih nyaman. Tetangga kenal, lingkungan juga hidup. Malam-malam masih ada suara ngobrol, motor lewat, warung depan juga masih buka. Sampai satu kejadian bikin gua harus keluar secepat itu. Malam itu ada masalah sama penghuni lain. Awalnya cuma salah paham kecil, tapi kebawa emosi. Suasana jadi nggak enak. Paginya gua dipanggil sama ibu kos. Dia bilangnya baik-baik, tapi intinya jelas. Kalau bisa, cari tempat lain dulu ya. Gua nggak punya banyak pilihan. Nggak mungkin gua balik ke rumah karena jaraknya cukup jauh dari kampus. Dan gua butuh tempat secepat mungkin. Hari itu, gua langsung muter cari kosan. Beberapa tempat penuh, yang kosong harganya di luar budget. Sampai akhirnya ada satu orang yang ngomong ke gua kayak gini. Di ujung gang sana ada kosan lama, biasanya ada kamar kosong tuh. Nada bicaranya agak ragu. Gua tanya balik lah, bagus nggak tempatnya? Dia cuma jawab, murah. Sore itu gua langsung ke sana. Gangnya sempit, motor aja harus pelan banget kalau mau masuk. Sampai akhirnya semakin dalam semakin sepi. Lampu jalan cuma ada satu, itu pun redup. Di ujung gang itu ada bangunan 2 lantai. Catnya pudar, temboknya kotor, banyak bekas lembab. Dan di atas gerbangnya itu ada tulisan kecil, Blok C. Tulisan kecil itu hampir nggak kebaca kalau diperhatiin. Gua berdiri sebentar di depan, ngerasa aneh, bukan takut, lebih ke nggak nyaman. Kayak ada yang nahan buat masuk. Tapi gua nggak punya pilihan lain. Gua dorong gerbangnya, keret suaranya tuh. Bunyinya pelan, panjang. Begitu masuk, suasana langsung beda. Suara dari luar kayak langsung hilang gitu aja. Padahal gang itu nggak jauh dari jalan. Harusnya sih suara motor tuh kedengeran ya. Orang lewat pun harusnya kedengeran. Tapi di dalam sini sunyi. Sunyi yang aneh, kayak ketahan sesuatu gitu. Di dekat tangga ada ibu-ibu duduk di kursi plastik. Itu ibu kos. Dia ngelihat gua sebentar, tatapannya lama, kayak ngecek sesuatu. Mau kamar? Dia nanya pelan. Gua ngangguk. Dia berdiri jalannya pelan, ambil kunci dari meja, terus bilang gini, lantai 2 masih ada. Terus nambahin lagi, tapi jangan yang paling ujung ya. Gua heran dong. Gua nanya balik, kenapa bu? Dia diam sebentar, terus jawab pendek. Jawabannya lembab. Jawaban yang terlalu sederhana buat nada dia. Dan gua pun gak banyak nanya lagi. Gua naik ke lantai 2 bareng si ibu kos. Tangganya kayu, tiap kali diinjak selalu ada suara krek krek krek. Lorongnya sempit, lampunya kuning redup, dan di situ gua pertama kali ngerasa aneh banget. Suara langkah kaki gua mantul jelas, tak tak tak. Kayak lorong itu kosong total, bahkan gua ngerasa kayak nggak ada penghuninya sama sekali. Padahal kan harusnya ada penghuni lain. Gua lihat pintu-pintu kamar semua tertutup. Gak ada suara dari dalam, gak ada TV, gak ada orang ngobrol, pokoknya sepi banget. Gua dapat kamar nomor 4, posisi di tengah. Ibu kos cuma bilang gini,
ini yang kosong. Terus dia langsung turun lagi ninggalin gua di lorong itu. Akhirnya gua buka pintu, di dalamnya sederhana. Kasur tipis, lemari kayu, kamar mandi kecil di pojok. Nggak ada yang aneh kalau cuma dilihat. Tapi begitu gua masuk, bau itu langsung kena. Lembab. Tapi bukan cuma itu aja. Ada bau lain kayak bau basah, kayak karat. Gua tarik nafas pelan. Sebenarnya nggak enak. Tapi gua coba cuek, namanya juga kos murah, pikir gua waktu itu. Di hari pertama, normal-normal aja. Gua beresin barang, nyapu dikit, ngelap. Malamnya gua keluar sebentar cuma buat cari makan. Pas gua balik lagi, lorong itu tetap sepi. Lampunya masih sama, redup gitu. Dan anehnya, semakin lama gua di situ, gua ngerasa kalau lorong itu lebih panjang dari tadi sore. Padahal jelas-jelas sama. Di hari kedua, gua mulai merhatiin sesuatu. Setiap gua jalan di lorong, selalu ada suara lain. Suaranya tuh pelan, nggak sinkron sama langkah gua. Tap, tap, tap. Gua berhenti, suara itu ikut berhenti. Gua jalan, dia ikut lagi. Gua nengok belakang, tapi kosong. Dan yang bikin gua ngerasa makin aneh, gua masih belum lihat penghuni lain di atas. Sore itu, gua sempat ketemu sama satu orang di bawah. Namanya Rian. Dia lagi duduk, ngerokok, gua ajak ngobrol lah. Pas gua bilang gua di kamar nomor 4 lantai 2, dia diem. Diemnya tuh agak lama. Terus cuma bilang gini, kalau malam jangan buka pintu kalau ada yang ngetuk. Gua ketawa dong. Kenapa? Banyak yang iseng ya, hahaha. Dia geleng kepala, terus bilang gini, bukan iseng. Dan dia pun gak ngelanjutin ucapannya. Pas gua mau nanya lagi, tapi dia udah berdiri dan masuk ke kamarnya. Di hari kedua, hujan yang lumayan deras, tapi anehnya suara hujan itu kayak jauh banget dari kosan. Nggak jelas lah pokoknya, kayak ketahan gitu. Gua lagi rebahan, main HP, di jam 23.57, tiba-tiba pintu kamar gua kebuka dikit. Pelan sih. Gua langsung duduk, jantung mulai deg-degan nih. Gua yakin tadi udah kunci pintu. Gua bangun, nutup lagi, cek kunci. Ternyata masih kekunci. Tapi pintunya kok bisa kebuka. Gua coba dorong. Normal, gua kunci lagi, lebih kenceng, balik ke kasur. Sebelum gua balik ke kasur, gua tahan pintu itu pakai tas. Belum 5 menit, ceklek, kebuka lagi. Kali ini lebih lebar. Kayak ada yang dari luar pelan-pelan dorong pintu. Gue langsung berdiri, buka pintu, lorong kosong, sepi. Tapi di ujung ada satu pintu kebuka dikit. Padahal tadi siang pintu-pintu itu selalu tertutup. Akhirnya gue liatin, gak ada pergerakan. Gue tutup lagi pintu kamar gue kunci. Dan malam itu gue mulai ngerasa gak sendirian di lantai ini. Di malam ketiga, tepatnya jam 00.31 atau setengah 1 malam, gue lagi setengah tidur. Sadar gak sadar, tiba-tiba ada suara di lorong. Langkah kaki cepet, banyak, tap 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 tap, mondar-mandir di lorong. Kayak ada beberapa orang jalan bolak-balik. Gue duduk, gue dengerin suara itu makin dekat. Akhirnya suara itu berhenti tepat di depan kamar gua. Tiba-tiba ada suara diseret. Berat banget. Seret kayak gitu, tapi berat banget. Kayak sesuatu digeser di lantai. Berhenti di depan kamar pintu. Gua berdiri pelan mendekati pintu dan gua sorry. Gua tegang banget sih nyeritain ini. Gue pernah ngalamin juga kayak gini aja. Bukan ngalamin kayak gini sih, lebih tepatnya gue ngalamin horor di kos, makanya gue tegang banget cuy.
Oke, lanjut. Dan saat gua udah deket banget, tok, satu ketukan. Tok, tok, dua ketukan. Napas gua udah mulai berat nih. Udah keringat dingin bercucuran gitu. Tok, 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 tok. Dan setelah itu, suara dari luar serak, pelan. Balikin kamar gua. Darah gua langsung dingin. Keringat dingin gua makin bercucuran. Ini kamar gua. Handle pintu langsung goyang nih. Cek, 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 cek. Kuat banget itu handle pintu. Gua tahan dari dalam, dorongannya makin keras. Tas yang gua ganjal jatuh. Pintu hampir kebuka. Gua panik, gua nahan sekuat tenaga, dan di tengah itu suara itu berubah, lebih jelas, lebih dekat. Kenapa kamu masuk kamar gua? Kenapa kamu yang di dalam? Gua langsung sadar, sesuatu yang bikin badan gua dingin banget. Suara itu nggak cuma dari luar. Wah, buset, kucing gua lagi, cok. Gua udah kaget banget ya. Dia lagi tidur di atas lemari. Oke, lanjut. Gua nengok ke belakang pelan-pelan. Kamar kosong, tapi napas itu masih ada. Dekat, berat, dari arah belakang gua. Dan di saat itu juga, dari kamar mandi, air tiba-tiba menyala sendiri. Deras banget tuh air. Pintu kebuka pelan, dan di dalam kan gelap ya. Bau lembab dan bau besi langsung nyengat banget. Lebih parah dari hari pertama gua masuk ke kamar itu. Dan di dalam kamar itu gelap banget. Ada sesuatu diem, nunggu. Di titik itu gua baru benar-benar sadar. Sejak awal yang ganggu gua bukan dari luar, tapi dari dalam kamar itu sendiri. Oke guys, ini dari part 1, nanti ada part 2-nya. Jujur gue udah tegang banget, udah deg-degan banget. Apalagi gue pernah ngalamin kejadian-kejadian horor di kos, dan tadi juga kaget ada kucing gue, mohon maaf ya. Sumpah, mungkin di episode 2 atau di part 2 ceritanya makin serem. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.